warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rusyadi, NIM 052054219, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan memiliki 3 hal penting. Yang pertama, eksistensi yang kokoh, yaitu filsafat yang menjawab pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu? Karena pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan proses memanusiakannya. Yang kedua, keilmuan yang teruji. Filsafat ilmu mendorong pendidikan untuk menggunakan metode penelitian yang valid, bukan sekedar opini atau tradisi semata. Yang ketiga, nilai-nilai yang terarah. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak kehilangan arah moral, bahwa tujuan atau pendidikan bukan hanya mencerdaskan tetapi memuliakan manusia. Buat filsafat ilmu, hubungan ini bersifat timbal balik, bukan satu arah. Pendidikan yang bermakna justru turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana caranya? Ketika proses pendidikan berlangsung di kelas, muncul pertanyaan-pertanyaan nyata. Mengapa metode ini efektif? Nilai apa yang sedang kita tanamkan? Apakah kurikulum ini adil bagi semua anak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong para filsafat dan ilmuwan pendidikan untuk terus berpikir, meneliti, dan memperbarui teori. Praktik pendidikan di lapangan adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Mengapa? Karena ia memiliki 3 mata pisau. Yang pertama yaitu ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu. Apakah pendidikan sekedar transfer ilmu atau proses pembentukan karakter manusia seutuhnya. Yang kedua, epistemologi, mempertanyakan bagaimana kita tahu bahwa sebuah metode pengajar itu benar dan efektif. Ini mendorong lahirnya penelitian-penelitian yang berbasis bukti. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi mempertanyakan untuk apa pendidikan itu, nilai apa yang ingin kita capai, apakah hanya nilai ujian atau nilai kemanusiaan yang lebih dalam. 3 contoh konkret. Yang pertama yaitu dalam kebijakan. Dalam kebijakan ini contohnya itu lahirnya kurikulum merdeka tidak terjadi begitu saja. Ia didasari pertanyaan ontologis. Siapa sebenarnya subjek pendidikan? Jawabannya murid, bukan kurikulum. Maka lahirlah kebijakan yang berpusat pada peserta didik. Contoh yang kedua yaitu dalam kurikulum. Pendekatan tematik integratif di SD lahir dari pemikiran epistemologi, bahwa anak belajar secara holistik, bukan terkotak-kotak per mata pelajaran. Contoh yang ketiga yaitu dalam pembelajaran. Seorang guru yang menggunakan metode diskusi dan memecahkan masalah dengan menerapkan nilai aksiologi, bahwa pendidikan bukan tentang menghafal, tetapi tentang berpikir kritis dan menemukan makna. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu dan pendidikan adalah 2 sisi mata uang yang saling menguatkan. Filsafat ilmu memberi pendidikan akar yang kokoh, eksistensi, keilmuan, dan nilai. Sementara pendidikan memberi filsafat ilmu nafas kehidupan melalui praktik nyata di lapangan. Dengan memahami hubungan ini, kita sebagai calon pendidik dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga memakai dan memuliakan proses pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.